Aku membiarkan rekan kerja suamiku, Liam, berpikir bahwa aku tidak tahu alasan sebenarnya dia menginap malam ini. Dan sekarang aku berdiri di ruang tengah yang gelap, hanya beberapa sentimeter darinya, sementara sayup-sayup terdengar dengkuran Arthur dari kamar sebelah. Namaku Elara. Suamiku, Arthur, adalah pria yang sedang tidur di lantai atas, sama sekali tidak menyadari apapun, mengira teman kantornya sekadar kemalaman. Dan di sini, di hadapanku, bermandikan cahaya bulan, berdirilah Liam. Alasan resminya adalah proyek kantor, tapi kebenaran menggantung di antara kami, pekat dan berbahaya. Aku tidak bisa tidur. Rumah ini terasa terlalu sunyi, udaranya menyesakkan. Aku turun untuk mengambil segelas air, atau setidaknya itulah kebohongan yang kubisikkan pada diriku sendiri. Jauh di lubuk hati, aku tahu aku akan menemukannya masih terjaga. Aku ingin menemuinya. Ia berpaling dari jendela tanpa raut terkejut sedikit pun. Gak bisa tidur, suaranya pelan, nyaris seperti rahasia di tengah keheningan rumah. Aku hanya mengangguk, tak mampu merangkai satu kata pun. Tepat saat matanya menatap mataku, sensasi dingin merayap di tulang belakangku, napasku tertahan tiba-tiba, dan aku bisa merasakan darahku membeku. Pertama kali aku mencoba menghindarinya adalah saat acara barbeku kantor 2 minggu yang lalu. Sepanjang sore aku sengaja beredar di sisi taman yang berlawanan, membaur dalam obrolan basa-basi dengan istri rekan kerja yang lain, tertawa pada lelucon yang sama sekali tidak lucu. Aku sadar akan setiap gerak-geriknya tanpa pernah menatapnya langsung. Kehadirannya begitu terasa, memberi beban di udara. Pada satu momen, Arthur memanggilku ke dekat tempat panggangan, dan saat aku berbalik, mataku tak sengaja berserobok dengan mata Liam selama sedetik. Ia tidak tersenyum, tidak juga menatapku layaknya pria menatap wanita. Ia sedang mengamati. Matanya menyapu diriku, senyum paksaku, gaun linen putihku, lalu beralih ke wajah suamiku, dan aku melihat sekelebat analisis. Seolah ia sedang memecahkan persamaan matematika yang rumit. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari akalku. Aku merasakan bahuku menegang, sebuah gestur pertahanan diri yang kecil, seakan aku perlu melindungi diri dari tatapan yang melihat terlalu banyak itu. Aku berpura-pura tidak sadar, mengambil minuman, dan menyelipkan diri ke tengah kelompok yang bising, tapi sepanjang sisa sore itu, aku merasakan tatapan analitisnya di punggungku, membedahku dalam diam. Namun, malam itu berbeda. Pesta usai larut malam, dan seperti biasa, aku yang terakhir masih terjaga, membereskan sisa-sisa acara, agar Arthur tidak perlu terbangun melihat kekacauan. Aku sedang di dapur, membelakangi pintu, mencuci gelas anggur, ketika mendengar suaranya. Perlu bantuan? Aku terlonjak, nyaris menjatuhkan gelas itu ke wastafel. Itu Liam. Ia berdiri di sana, kedua tangan di dalam saku. Dengan ketenangan yang sama mengusiknya seperti biasa. Enggak, ini udah mau selesai, ujarku terbata. Ia tidak beranjak, hanya bersandar di ambang pintu dan berkata, "Kamu main piano," Arthur pernah cerita. Pernyataan itu membuatku lengah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menyentuh tuts piano. Piano di ruang tengah kini tak lebih dari pajangan yang mengumpulkan debu. "Aku udah nggak main lagi," jawabku, suaraku kering. Ia menatapku, dan tatapan analitis itu kembali, tapi kini terasa lebih lembut. "Kenapa?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu menghancurkan pertahananku. Tidak pernah ada yang bertanya, "Kenapa?" Bahkan Arthur sekalipun. Kata-kata meluncur dariku bagai bendungan jebol, bercerita tentang bagaimana musik menuntut gairah yang kurasa tak lagi kumiliki, tentang bagaimana kehidupan dewasa, pernikahan, rutinitas, semua itu telah membungkam melodinya. Ia mendengarkan setiap patah kata tanpa memotong. Ketika aku selesai, keheningan yang pekat mengambil alih dapur. Ponselku bergetar di atas meja pantry, pesan dari Arthur. "Kamu nggak nyusul tidur?" Aku menatap notifikasi itu, dan untuk pertama kalinya seumur hidup,
Aku mengabaikannya sepenuhnya. Di sanalah, di detik itu, bahaya tersebut menjadi nyata. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku butuh kalian tetap di sini, mendengarkan kelanjutannya. Karena apa yang terjadi setelah malam itu, tolong, dengarkan saja. Lalu beritahu aku siapa yang sebenarnya bersalah dalam cerita ini. Arthur naik ke kamar tepat setelah makan malam, mengeluh sakit kepala yang mengganggunya sejak sore, alasan yang sempurna. Rumah ini sekarang bagai panggung sandiwara yang gelap dan sunyi, hanya ada kami berdua. Ia memecah keheningan, suaranya rendah, tanpa berbalik dari jendela. Dia peduli padamu. Kata-kata itu datar, tapi bobotnya menghantam perutku. Aku melangkah ke meja konsol, jari-jariku menelusuri bingkai foto, melakukan apa saja agar tak perlu menatapnya. Dia peduli pada pekerjaannya, ralatku, suaraku nyaris berbisik. Liam akhirnya berbalik, dan jarak di antara kami terasa menyusut. Lalu kamu peduli pada apa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku mengambil ponselku, layarnya menerangi wajahku dengan cahaya yang dingin dan kosong. Aku berpura-pura membaca notifikasi yang tidak pernah ada. Udah larut, aku harus... Kalimatku terputus. Ia tidak bergerak, tidak membuat gestur apapun, tapi matanya mengunci pandanganku. Mata itu tidak memohon, tidak juga merayu. Mata itu mengerti. Kamu nggak perlu pura-pura lagi, Elara. Jangan denganku. Sensasi dingin itu kembali, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena pengakuan. Sebagian dari diriku yang terkubur bertahun-tahun di bawah tumpukan kewajiban dan kebungkaman, akhirnya dilihat untuk pertama kalinya. Ia melihat musik yang tak lagi kumainkan. Aku mengangkat wajah dari ponsel, kebohonganku meluruh. Ruang tengah itu gelap, tapi aku tak pernah merasa setelanjang ini. Ia mengambil satu langkah ke arahku, langkah yang nyaris tak terdengar di atas karpet. Dan kemudian ia mengatakannya, kalimat yang meledakkan duniaku. Aku yang minta menginap di sini hari ini, bukan karena urusan kerjaan. Keesokan harinya, sinar matahari menerobos masuk dari jendela dapur, tapi aku tak bisa merasakannya. Aku berdiri kaku di depan pembuat kopi, memegang sendok takar, bubuk kopi di dalam stopless. Aku mengambil satu takaran, menaruhnya di filter, kubuang lagi, mengambilnya lagi, menakarnya, menaruhnya di filter, kubuang lagi. Lenganku bergerak, tapi otakku seolah terputus darinya. Pada percobaan ketiga, sendok itu gemetar dan sedikit bubuk kopi tumpah ke meja konter yang putih. Aku menatap noda gelap itu seakan itu adalah benda asing, sebuah bukti kejahatan. Aku mengusapnya dengan tangan, malah membuatnya semakin kotor. Kubiarkan saja. Teko air mulai menjerit, bunyinya melengking mengoyak keheningan. Aku lupa sedang memasak air. Aku bergegas mematikannya, tanganku dengan canggung memukul kenop meleset 2 kali. Ponselku tergeletak di meja pantry. Arthur mengirim pesan 10 menit yang lalu. Liam udah jalan, katanya ada urusan sebelum meeting. Dia titip salam makasih buat semuanya. Aku menatap layar itu. Ibu jariku mengambang di atas keyboard. Aku mulai mengetik. Oke, kuhapus, mengetik. Syukurlah. Kuhapus, mengetik. Dia baik banget. Kuhapus. Setiap kata terasa seperti kebohongan, seperti lapisan cat baru di atas dinding yang lapuk. Kalimat yang ia ucapkan semalam bergema di kepalaku, bukan sebagai bisikan, melainkan gemuruh. Aku yang minta menginap, bukan karena urusan kerjaan. Dunia yang ada sebelum kata-kata itu diucapkan telah lenyap. Kini, aku berada di tempat yang baru, sebuah api penyucian rumah tangga, di mana setiap gerakan sepele terasa bagai memindahkan gunung. Aku membuka kulkas, cahaya dinginnya menerangi wajahku. Aku berdiri di sana, terpaku tanpa berkedip, membiarkan udara sedingin es menyentuh kulitku. Aku tak mencari apa-apa, aku hanya menunggu dengungan mesin kulkas meredam suara pria itu dari ingatanku. Kututup pintunya, kopi yang belum diseduh, noda di meja, jeritan teko air yang masih membekas di benakku. Aku tidak hancur, aku sedang dibongkar. Berkeping-keping, Arthur turun, suara langkahnya yang familiar terdengar di lantai kayu.
Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan menghampiriku, berdiri di belakangku yang mematung di depan meja, dan melakukan hal yang selalu dilakukannya setiap pagi. Dengan ibu jari dan telunjuknya, ia menjepit pelan ujung telinga kananku, sentuhan cepat dan ringan, cubitan penuh kasih sayang. Itu adalah ucapan, "Selamat pagi rahasia kami." Kode yang ada sejak tahun pertama kami bersama, bermula dari lelucon yang bahkan aku tak ingat lagi asal-usulnya. Itu adalah gestur paling intim, paling Arthur di dunia ini. Seluruh tubuhku tersentak. Itu reaksi di luar kendali, kejang yang keras, seakan aku baru saja tersengat listrik. Gelas air yang kupegang tergelincir dari tanganku dan hancur di lantai, menyebarkan pecahan kaca dan air ke seluruh penjuru dapur. Suaranya memekakan telinga. "Elara," serunya. Suaranya terkejut, bukan marah. "Kamu nggak apa-apa, ada yang luka." Ia langsung berjongkok, matanya mencari-cari luka di kulitku. Kekhawatiran yang tulus terpancar jelas di wajahnya. Dan itulah yang menghancurkanku, normalitas itu. Kekhawatirannya yang begitu murni dan mudah ditebak. Aku tidak bisa bernapas. Udara menolak masuk ke paru-paruku. Aku menatap tangannya, mantap dan hati-hati, memungut pecahan kaca terbesar dari lantai. Ia sama sekali tidak tahu kerusakan yang sebenarnya. Kerusakan itu bukan di lantai, melainkan di dalam diriku. Mulutku terbuka, pengakuan naik ke tenggorokanku seperti empedu yang panas. Semuanya ada di sana, di ujung lidahku. Tapi kemudian, aku mengatupkan bibirku rapat-rapat, tekanan yang begitu kuat hingga aku bisa merasakan ngilu di gigiku. Aku menelan ludah, memaksa kebenaran itu kembali turun ke sumur gelap tempatnya kini bernaung. Aku berlutut di sampingnya, membiarkan sutra gaunku basah oleh air kotor, dan mulai memunguti pecahan kaca dengan jari-jari gemetar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan adalah pilihanku, pilihan yang aktif, fisik, dan setajam kaca di tanganku. Kami duduk di meja makan seminggu kemudian, keheningan hanya diisi oleh denting alat makan. Arthur sedang membicarakan seorang klien tentang bagaimana klien itu sama sekali tidak bisa memahami visi proyeknya. Aku mendengarkan atau berpura-pura mendengarkan, sementara pikiranku melayang jauh, menghidupkan kembali malam itu, beratnya tatapan Liam, tekstur suaranya di dalam gelap. "Dia benar-benar nggak mau mendengarkanku," keluh Arthur meletakkan garpunya di piring. Tanpa berpikir, kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Gema dari percakapan lain dari orang lain. Masalahnya, kebanyakan orang cuma mendengar, tapi sedikit yang benar-benar menyimak. Arthur terdiam. Tangannya berhenti di tengah jalan saat hendak mengambil gelas. Ia menatapku, keningnya berkerut. "Dari mana kamu dengar kalimat itu?" Jantungku melonjak lalu jatuh ke perutku, terasa seperti sebongkah es. Itu kalimatnya, kalimat Liam. Ia mengucapkannya padaku di percakapan pertama kami di dapur, malam setelah acara barbecue itu. Itu adalah salah satu mantranya, salah satu observasi analitisnya tentang dunia. Kepanikan yang putih dan dingin merambat naik ke tengkukku. Otakku berpacu, mengais-ngais alasan. Kebohongan yang samar tidak akan mempan, Arthur orang yang metodis. Oh, gumamku, memaksakan nada santai yang sama sekali tidak kurasakan. Aku baca di sebuah artikel, tadi siang pas jam istirahat, tentang psikologi korporat, bagaimana tim gagal karena noise dalam komunikasi. Ia terus menatapku, mata abu-abunya mencoba membaca sesuatu di wajahku. "Artikel apa?" tanyanya. Bom waktu, aku butuh lebih banyak detail. Dari Harvard Business Review, kolumnisnya Dr. Albright, kalau nggak salah, dia bahas soal active listening versus passive listening. Menurutku menarik, nanti aku kirim linknya kalau kamu mau. Menyebutkan HBR, mengarang nama fiktif, menawarkan bukti nyata, semua itu tampaknya memuaskannya. Ia hanya mengangguk. "Kirim aja nanti," katanya, lalu kembali makan. Bahaya telah berlalu, tapi menyisakan benang kusut di dunia nyata. Sebuah kebohongan spesifik, detail,
yang bisa dilacak menggantung di antara kami. Kebohongan yang kini harus kupertahankan. Pertahananku runtuh pada suatu Selasa yang basah karena hujan. 2 minggu setelahnya, aku merasa hampa, transparan. Hidup di bawah satu atap dengan Arthur telah menjadi pertunjukan sandiwara purna waktu, dan aku kelelahan. Ponselku bergetar di atas meja. Nomor yang tidak kusimpan, tapi kuhafal di luar kepala. Liam, pesannya hanya satu kalimat. Aku rindu ngobrol sama kamu. Ibu jariku gemetar di atas layar. Ia adalah canduku. Ketergantungan yang ia ciptakan dalam diriku bukanlah fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebutuhan untuk dilihat, untuk didengar, untuk tidak perlu berpura-pura bahwa aku hanyalah istri Arthur yang elegan dan pendiam. Bersamanya, musik di dalam diriku tidak terasa mati. Aku memutar nomornya, jantungku berdegup tak karuan, dan bersembunyi di ruang kerja, mengunci pintunya. Suaranya terdengar, dan rasanya seperti meneguk air setelah berhari-hari tersesat di gurun. Elara, kami baru mengobrol sekitar 5 menit. Suaraku hanya sebatas bisikan. Ketika aku mendengar suara kunci diputar di pintu depan, aku membeku. Arthur tidak pernah pulang di tengah hari. Kepanikan itu datang seketika, menggerogoti isi perut. Tubuhku bertindak sebelum otakku. Dalam satu gerakan kasar, jariku menekan tombol tutup telepon dengan tenaga begitu besar hingga ponselku tergelincir dan membentur meja dengan bunyi tak yang keras. Tulang punggungku menegang, bahuku merapat saat aku memutar kursi untuk menghadap pintu, wajahku kubah menjadi topeng kelaziman. Hanya butuh 7 detik dari suara kunci hingga kepala Arthur muncul di celah pintu. 7 detik di mana seluruh dunia berhenti berputar. Aku lupa bawa laporan buat meeting jam 3, katanya. Pandangannya menyapuku tanpa mencurigai apapun. Lagi ngomong sendiri, tawa kering dan dipaksakan lolos dari tenggorokanku. Lagi baca kontrak keras-keras, biar gampang nemu kalau ada typo. Kebohongan yang lemah, menyedihkan, tapi ia sudah berbalik. Pikirannya fokus pada pekerjaan. Ia keluar. Pintu depan ditutup, dan aku merosot di kursi, udara keluar dari paru-paruku dalam rintihan gemetar. Lapisan keringat dingin mengucur di dahi dan tengkukku. Perutku bergejolak hebat. Itu bukan sebuah pemikiran, melainkan kepastian fisik, rasa mual yang naik mencekik leher. Aku tak akan sanggup, tidak untuk waktu yang lama. Kerusakan ini sudah terlalu parah. Suatu Sabtu pagi, matahari akhir pekan yang malas menyusup dari celah kerai. Arthur duduk di kursi bacanya, membaca koran dalam keheningan nyaman yang mendahului rutinitas harian. Aku berada di dapur tapi telingaku tertuju padanya. Elara, panggilnya, suaranya sangat netral. Aku ingat artikel yang kamu bilang itu dari Harvard Business Review soal active listening. Darahku membeku. Aku berhenti mengaduk kopi, sendokku melayang di atas cangkir. Oh iya, jawabku, suaraku keluar dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Aku memaksa diriku melanjutkan adukan. Ia membalik halaman koran. Aku cari nama Dr. Albright. Nggak nemu apa-apa soal dia. Kamu yakin namanya itu? Pertanyaan itu adalah pisau yang menyamar sebagai rasa ingin tahu. Aku berjalan ke ruang tengah, ponsel sudah di tangan sebagai perisai. Masa sih? Aneh banget. Coba aku cek riwayat browserku. Jari-jariku sedikit gemetar saat aku menggulir layar kosong, berpura-pura mencari dengan serius. Jeda yang terlalu lama. Ah, ini dia. Ya ampun, aku salah besar. Aku memaksakan senyum yang rasanya telat mendarat di wajahku. Namanya Dr. Annalise Roberts, dan bukan dari HBR, tapi dari Simposium Sloan Management Review. Linknya ada di email lama, aku pasti ketukar. Kebohongan itu ibarat istana kartu. Setiap detailnya adalah kepingan baru yang rapuh. Ia menatapku dari balik korannya, mata abu-abunya mengunci mataku selama sedetik yang terasa seperti keabadian. Annalise Roberts, ulangnya, nama itu terdengar seperti vonis hukuman. Nanti aku cari. Ia kembali membaca, tapi aku tahu keretakan itu sudah ada di sana.
Ia tidak percaya padaku. Benih keraguan telah ditanam, dan aku baru saja menyiraminya dengan panen kebohongan baru yang bisa dilacak. Kepanikan membuatku langsung menekan nomornya begitu Arthur keluar untuk jogging. Dia tahu, bisikku di telepon, mengunci diri di kamar mandi, menyalakan keran wastafel untuk meredam suaraku. Dia nanya soal artikel itu, soal namanya, dia bakal nyari tahu. Suara Liam terdengar tegang di seberang sana, membelah suara statis. Tenang, Elara. Dia nggak tahu. Itu cuma pertanyaan biasa. Itu bukan cuma pertanyaan biasa, Liam. Kamu nggak lihat gimana cara dia natap aku. Suaraku setipis benang. Kalimat-kalimat pendek, napas terengah. Dia curiga. Aku nggak bakal bisa mempertahankan kebohongan ini. Kamu harus bisa, katanya, suaranya tegas, tapi aku bisa mendengar kecemasan di baliknya. Jangan lakuin apa-apa, jangan ngomong apa-apa, biarkan situasinya reda dulu. Bel pintu berbunyi. Seluruh tubuhku terlompat. Kurir. Aku memutus panggilan dengan Liam, jantungku berdebar kencang di tenggorokan, dan bergegas turun untuk membuka pintu. Paket untuk Arthur. Saat aku kembali ke atas, ponselku bergetar. Liam lagi. Pesannya berbunyi, kalau dia nanya lagi, bilang aja artikelnya udah dihapus dari website. Kadang kejadian kayak gitu. Dalam kepanikanku, aku mengetik balasan dengan cepat, ibu jariku tergelincir di layar. Nggak ada gunanya, dia bakal tetap curiga. Kita harus lebih hati-hati. Aku menekan tombol kirim, dan kemudian teror itu datang. Foto profil di bagian atas obrolan itu bukan wajah Liam, melainkan foto Arthur tersenyum di perayaan hari jadi kami yang terakhir. Pesan itu ada di sana, tepat di bawah fotonya. Terkirim. Delivered. Dunia berhenti berputar. Aku menatap layar itu, menatap nama Arthur pada pengakuan digitalku yang tak bisa dihapus. Berakhir sudah. Waktu tidak lagi berdetak. Semuanya sudah tamat. Jari-jariku mengambang di atas layar, sedingin es, tak berguna. Tidak ada cara untuk menarik kembali pesan itu. Kata delivered adalah batu nisan digital. Aku mendengar pintu depan terbuka lalu ditutup. 7 langkah kaki di lorong. Suara familiar dari sepatu lari yang dilepas di samping pintu. Ia tidak memanggilku. Keheningan yang menyusul adalah hal paling berat yang pernah kurasakan. Ia melangkah masuk ke dapur, tempat aku berdiri lumpuh. Ia sama sekali tidak menatapku. Ia hanya meletakkan ponselnya di atas meja granit, dengan layar menghadap ke atas. Obrolan kami terbuka. Pesan terakhirku bersinar di sana, sepi dan menghancurkan. Kita harus lebih hati-hati. Ia membuka pintu kulkas, mengambil botol air, menenggaknya panjang. Setiap detiknya adalah siksaan. Akhirnya, ia berbalik menghadapku, matanya kosong dari emosi apapun yang bisa ku kenali. Suaranya terdengar hampa, bebas dari amarah, hanya menyisakan kelelahan yang tak berujung. Siapa? Tanyanya. Hanya satu kata. Pertanyaan itu bukan tentang Liam, melainkan tentangku, tentang telah menjadi siapa diriku ini. Mulutku terbuka, tapi suara yang keluar hanyalah desisan bisu, embusan angin kosong. Beribu alasan, kebohongan yang telah kulatih dalam pikiran ribuan kali, semuanya mati sebelum sempat terlahir. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kebungkamanku adalah pengakuanku. Ia tidak menunggu jawaban. Ia mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi diagnosis penyakit mematikan. Ia berjalan ke ruang tengah, berhenti di depan piano yang berdebu. Dengan gerakan tenang, ia menurunkan penutup kayu di atas tuts piano. Suaranya berupa dentuman tumpul, sebuah penutup. Kemudian, ia merogoh saku, mengeluarkan sebendel kunci kecil, menemukan sebuah kunci kuningan mungil, dan memasukkannya ke lubang kunci piano. Memutarnya. Suara klik logam bergema di ruangan yang sunyi. Ia meletakkan kunci itu di atas penutup piano yang kini terkunci, sebuah gestur yang disengaja, lalu berbalik untuk pergi. Ia tidak menatapku lagi. Ia hanya berjalan ke pintu dan keluar. Aku berdiri di sana, menatap kunci itu.
piano itu telah dikunci. Musiknya kini telah mati dan terkubur. Dan aku bertanya padamu sekarang, tanpa kebohongan, tanpa sandiwara yang biasa kita pentaskan untuk dunia. Apakah kamu akan mengaku sebelum tertangkap basah, atau kamu, sepertiku, akan terus mempertahankan kebohongan itu, berharap dan berdoa agar kebenaran tak pernah meledak tepat di wajahmu? Jujurlah, akan menjadi siapa dirimu di antara kami berdua?